Spider-Man's name is Peter Parker. Hello, Peter. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang Spider-Man No Way Home. Lebih tepatnya tentang bagaimana para villain dari universe yang berbeda ini bisa datang ke Thailand utama Marvel. Apakah mereka ini varian atau justru memiliki origin story-nya sendiri di MCU? Well, tanpa basa-basi lagi, mari kita bongkar Sinister Six Spider-Man No Way Home. Di trailer, kita bisa melihat 5 dari 6 Sinister Six yang kemungkinan muncul di film ini. Dan kayaknya agak salah kalau gue bilang anggota Sinister Six lebih dari 6, karena anggota Sinister Six lainnya berasal dari film Spider-Man pada MCU sebelumnya, yaitu Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home. Terus, kalau digabungin dengan film Spider-Man Tobey Maguire dan Andrew Garfield, kita memiliki lebih dari 7 anggota Sinister Six dari universe yang berbeda. Bahkan Tom Holland berkata, ini akan lebih gila dari apa yang telah kalian lihat di footage trailer. Tapi sebelum bahasan ini lebih dalam, jika Anda baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan konten terbaru tentang film Spider-Man dan film-film terbaru lainnya. Dan kayaknya Venom There Be Carnage gak bakal di-delay penayangannya. Oleh karena itu, bakal banyak banget konten-konten Spider-Man yang akan keluar dalam 2 bulan ke depan ini. Tapi kita akan bahas Venom di lain waktu, karena bahasan kita kali ini akan lebih ke Sinister Six di Spider-Man No Way Home. Seperti yang saya bilang sebelumnya, terdapat 5 anggota Sinister Six yang muncul di film Spider-Man ini. Dimulai dari yang paling jelas kemunculan yaitu Green Goblin dan Dr. Octopus. Bukti kemunculan Green Goblin ditandai oleh pumpkin bombs yang muncul di tengah-tengah jembatan lalu meledak. Suara ketawa Green Goblin memperkuat dugaan kalau Willem Dafoe yang memerankan karakter ini. Gue tahu ada beberapa teori yang mengatakan itu mungkin suara orang lain. Tapi gue percaya kalau itu adalah suara dari Willem Dafoe. Karena itu suara yang sama dari film Spider-Man Tobey Maguire dan model pumpkin bombs yang seperti di film Spider-Man Tobey Maguire. Dilihat dari adegan pumpkin bombs terjatuh dan meledak, sebenarnya pumpkin bombs tidak hanya bisa meledak tapi memiliki banyak fungsi lainnya, bahkan bisa menghancurkan unsur organik. Tapi sepertinya bom ini hanya berfungsi seperti bom biasa yang hanya bisa meledak. Namun kita tidak bisa menyimpulkan dengan pasti, karena beberapa trailer Marvel sebelumnya selalu menunjukkan hal yang berbeda dari footage aslinya. Jadi adegan yang ada di trailer bisa saja sangat berbeda. Dan adegan pumpkin bomb meledak di jembatan, Marvel membuat kita percaya kalau pertarungan Spider-Man versus Dr. Octopus terjadi pada waktu yang sama saat pumpkin bomb meledak. Jadi membuat kita berpikir Sinister Six bekerja sama di film ini. Sama seperti pumpkin bomb, tangan robotik Dr. Octopus yaitu Octopus Arms mirip seperti di film Spider-Man 2 garapan Sam Raimi. Dan di film itu, cahaya merah yang di tengah cakar Octopus merupakan tanda bahwa Dr. Octopus tidak bisa mengendalikan lengan robotiknya. Dan sebaliknya, ketika cahaya itu berwarna putih, dia bisa mengendalikannya. Seperti sesaat sebelum kematiannya, dia mengobrolkan diri untuk menghentikan reaktor matahari dan menyelamatkan kota New York. Well, bisa dikatakan Dr. Octopus menjadi baik sebelum kematiannya. Jadi, apakah Dr. Octopus di film ini tidak bisa mengendalikan Octopus Arm? Well, gue percaya Marvel gak akan mengulangi cerita yang sama seperti di Spider-Man Tobey Maguire. Bisa saja dia menjadi jahat karena dia merupakan varian dari Dr. Octopus yang selamat dari kematiannya. Kemudian, bagaimana cara Dr. Octopus mengetahui bahwa Peter Parker Tom Holland merupakan Spider-Man? Kemungkinan itu 2 adegan yang berbeda, di mana saat Dr. Octopus memanggil Peter dan saat Peter memakai kostum Iron Spider-Man. Hello, Peter. Kemudian bagaimana cara Dr. Octopus mengetahui bahwa Peter Parker Tom Holland merupakan Spider-Man? Atau adegan itu hanya trik editing Marvel di trailer mereka? Lalu gue pikir malah Green Goblin yang sedang menyerang Spider-Man, karena adegan pumpkin bomb dan adegan Peter memakai Iron Spider sama-sama terjadi di jembatan. Atau mungkin begini, Green Goblin menyerang Peter, lalu dia memakai Iron Spider. Kemudian Dr. Octopus datang entah dari mana dan dia melihat seseorang mengenakan kostum Spider-Man, lalu dia berpikir, oh Spider-Man pasti itu Peter Parker. Kenapa dia tahu itu Peter Parker? Karena sebelum kematiannya, dia sempat melihat wajah Peter. Right. Listen. Orang-orang berkata, kalau Green Goblin Willem Dafoe yang seharusnya memimpin Sinister Six versi MCU, tapi ini komik yang memimpin Sinister Six adalah Dr. Octopus. Dan dia juga yang menyatukan semua anggota Sinister Six. Mungkin akan ada adegan di mana mereka beradu argumen tentang siapa yang akan memimpin. There shall be no knifing one another. Everybody knows who's in charge. Me. Right? Yes, you. Of course. Of course. Of course. Dan anggota selanjutnya, Jamie Foxx Electro dari film The Amazing Spider-Man. Seperti yang kalian lihat di trailer, energi listrik dari Electro sekarang lebih mirip seperti yang ada di komiknya, yaitu berwarna kuning cerah. Ini mungkin karena efek dari overload listrik yang terjadi di Amazing Spider-Man, yang mana dari film itu, Electro bukan karena overload. Tapi sepertinya di realitas alternatif lain, dia berhasil selamat dan menjadi lebih kuat. Dan anggota Sinister lainnya adalah Sandman dari film Spider-Man 3. Ketika Peter menggunakan kostum black and gold-nya, terlihat pasir disambar petir Electro berkali-kali.
Banyak orang percaya kalau itu adalah Sandman dan beberapa pertanyaan tentang cahaya merah di samping kiri Sandman. Apakah itu Spider-Man Andrew Garfield atau Tobey Maguire? Well, pastinya enggak. Itu mungkin cuma cahaya dari sebuah gedung atau menara yang Electro hancurkan ketika bertarung dengan Spider-Man. Kemunculan villain selanjutnya mungkin agak kurang jelas, karena adegan berada di ruangan yang gelap, tetapi banyak fans yang mencoba mengedit warna dari video tersebut menyimpulkan bahwa itu adalah The Lizard dari Amazing Spider-Man 2012. Ya, setidaknya mirip seperti The Lizard. Dan jika kita perhatikan di adegan Spider-Man berlari di gedung Fisk, menggunakan baju hitam emasnya seperti dia sedang mengejar sesuatu. Kita lihat beberapa bekas cakaran di bagian bahu kostum Spider-Man-nya seperti The Lizard menyerangnya lalu kabur. Dan banyak sekali teori di luar sana yang mengatakan kalau Quentin Beck misteri membalaskan kematian dan akan muncul lagi di film ini. Meski Quentin Beck benar-benar mati, masih ada William Gunter Riva yang mungkin mencuri semua teknologi Mysterio. Jadi dia bisa menjadi Mysterio. Jadi lengkap sudah anggota Sinister Six kalau Mysterio benar-benar dimunculkan lagi. Atau malah bisa lebih banyak dari itu villain yang akan muncul di film ini seperti Michael Keaton's Vulture yang sudah muncul di film Morbius. Tapi entah bagaimana dia memunculkan di film ini. Entah dia hanya menjadi cameo atau karakter yang memiliki peran besar. Vulture adalah bagian dari Sinister Six original di komiknya. Terus kita tentunya masih memiliki Michael Mando dan Shocker 2.0 dari Spider-Man Homecoming. Damn. Sepertinya Marvel memiliki karakter yang cukup untuk membuat film ini seketat mungkin seperti di komiknya. Dan tentunya kita juga mengharapkan Spider-Man Tobey Maguire dan Andrew Garfield muncul agar meramaikan pertarungan dengan para villain ini. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka semua berada di universe MCU? Ya, sepertinya yang terlihat di trailer, Peter dan Doctor Strange merapal mantra lalu menjelaskan kalau seluruh dunia akan lupa kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Lalu Doctor Strange menggabungkan aspek dari beberapa alternate timeline. Tapi Peter malah mengganggu Doctor Strange saat merapal mantra dan membuat multiverse tidak stabil. Lalu kejadian seperti yang terlihat di trailer dan terlihat sebuah bola energi menandakan sepertinya ingatan semua orang di dunia tentang Peter Parker adalah Spider-Man telah tersegel ke dalam bola itu. Dan kemudian dia memasukkan bola energi itu ke dalam kotak. Kotak yang simbolnya mirip The Eye of Agamotto dan simbol gedung Sanctum Sanctorum. Namun kemudian karena Peter tidak ingin beberapa orang melupakannya membuat sihir tersebut tidak stabil. Dan Peter pun menyesali kalau semua orang melupakannya sebagai Spider-Man. Lalu dia mengambil kotak itu dengan tujuan mengembalikan semuanya seperti semula. Karena itulah mengapa kita melihat Doctor Strange mengempas tubuh astral Peter Parker. Tapi sebenarnya kotak itu hancur dan segalanya terbuka membuat Nexus Event yang menggabungkan realitas universe Spider-Man dan tentunya juga semua villain yang ada di dalamnya. Mungkin itulah kenapa film Spider-Man ini diberi nama No Way Home. Karena tidak ada jalan lagi untuk Peter Parker ataupun para villain kembali ke tempat awal mereka. Atau dalam konteks Marvel, tidak ada jalan untuk kembali ke universe mereka. Karena semua timeline kini sudah menjadi satu dengan MCU, atau bisa kita sebut Sacred Timeline. Well, segitu aja yang bisa gue bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, tuliskan kritik dan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Let's work and keep on your imagination.